Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di video kali ini aku mau jelasin beberapa hal yang sebenarnya agak berhubungan sama video kemarin yang tentang culture shock. Jadi aku jadi ingat-ingat banyak hal kan selama aku tinggal di sana dan mungkin ini menarik, mungkin ada yang belum tahu. Mungkin kita berpikir bahwa negara Jepang itu udah maju banget dari teknologinya, dari ekonominya, dari orang-orangnya, pokoknya dari banyak aspek kehidupan kayak wah Jepang tuh maju banget gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa hal yang aku alamin dan mungkin teman-teman juga pernah alamin waktu mungkin ada yang pernah tinggal di Jepang atau mungkin ada yang pernah liburan di Jepang. Kalian mungkin pernah mengalami ini juga yang buat kita berpikir lah ini negara maju tapi kok in certain ways, in certain aspects of life itu kayak masih kayak gini ya. Oke, di zaman yang di tahun 2020 ini dimana semua serba udah teknologi, semua pakai teknologi, mau ngapa-ngapain pakai teknologi, termasuk pembayaran kita pakai yang namanya teknologi. Di Indonesia kan banyak banget ya, ada apa sih istilahnya electronic money atau payment, berbagai cara untuk pembayaran, bisa pakai GoPay, OVO, Dana, Link Aja, terus bisa juga pakai e-money, terus kita juga sering banget pakai debit card, credit card, selain daripada cash. Dan pokoknya zaman sekarang mah ini kan jarang banget yang punya cash. Kalau harus bayar cash, Pinjem dulu dong, gue gak ada cash. kalau harus bayar cash, pakai GoPay bisa nggak? Pakai OVO bisa nggak? Pasti selalu ada pertanyaan kayak gitu di toko-toko. Nah, waktu aku tinggal di sana, which is itu tahun 2015-2016, aku ngerasa kayak Jepang ini sebenarnya negara maju loh, tapi ternyata mereka tuh belum terlalu common untuk menggunakan even debit atau credit card. Di sana mayoritasnya itu orang-orang bayar pakai cash. Jadi kalau kita makan keluar, kita ke kafe, kita beli macam-macam, kebanyakan mereka bayar pakai cash. Tentu ada beberapa apa ya, kayak supermarket atau convenience store atau toko-toko elektronik yang menerima kartu. Cuman jumlahnya itu minim banget, kayak itu minoritas gitu loh, daripada orang bayar pakai cash. Sebenarnya separah apa sih pemakaian cash ini? Ini bener-bener kayak ya mungkin 80%, I don't know the numbers, but mungkin kalau dipresentasiin kayak mungkin 80%, bahkan mungkin sampai hari ini aku lihat di berita-berita, aku lihat di artikel-artikel, aku lihat YouTubers yang apa namanya pakai, yang tinggal di Jepang, itu tuh mereka masih bilang bahwa negara Jepang ini masih memegang teguh untuk membayar cash, dimana itu udah nggak convenient banget buat kita sebenarnya. Kita harus, apalagi di Jepang itu banyak banget koin receh, koin kembalian itu pasti pakai receh dan itu banyak banget, dan ya itu inconvenience gitu loh buat kita. Kita harus punya dompet buat recehan, terus juga dompet buat apa namanya, buat uang kertas. Dan apa ya, di sana ada sih pakai pakai semacam e-money. Kan di sana juga alat transportasi kan pakai semacam e-money ya. Tinggal di tap, itu bisa sih bayar di convenience store. Cuman tetap aja orang tuh kebanyakan bayarnya pakai cash. Nah, karena hal ini, dulu waktu aku di sana pun ada mata kuliah yang kita ngelakuin research kecil-kecilan dan aku mengangkat tema ini. Jadi kenapa orang Jepang itu lebih milih untuk pakai cash daripada pakai pembayaran selain cash. Aku ambil contoh waktu itu adalah debit atau credit card karena itu yang pasti apa ya, paling umum selain kayak dompet digital dan lain-lain. Nah, ternyata setelah, jadi aku bikin kayak semacam angket buat nanyain pendapat mereka. Yang pertanyaannya sih ada beberapa, mungkin nggak usah aku jabarin ya. Jadi intinya menanyakan kenapa sih orang-orang Jepang itu mereka lebih suka pakai cash daripada pakai non cash gitu. Ternyata hasilnya ya memang itu apa ya, kayak ya udah biasa gitu di Jepang kita pakai cash. Jadi kayak menurut mereka nggak ada kewajiban atau trigger buat kita harus pakai debit card atau credit card. Tapi di sisi lain mereka, mayoritas dari yang ngisi angket ini
itu bilang bahwa mereka sebenarnya tahu kalau di luar negeri itu pemakaian cash itu udah nggak sebanyak di Jepang, dan pemakaian kredit card itu sebenarnya juga convenient, penting buat alat pembayaran. Mungkin untuk pembayaran-pembayaran yang apa ya, yang nominalnya mungkin kalau pakai cash terlalu banyak, mereka udah tahu kalau misalkan harus pakai kredit card. Cuman tetap aja kayak kita kan biasanya bayar makan di restoran, kita bayar beli baju, kita beli, pokoknya even kayak potong rambut doang kita pakai GoPay, OVO atau dompet digital lain, atau even kayak warung-warung sekarang udah pakai pakai apa namanya, dompet digital. Sementara di sana tuh jarang banget nemuin tempat makan yang nerima selain cash gitu. Kalaupun ada pasti itu yang kayak udah brand-brand gede dan chain-chain gede gitu sih. Cuman tetap aja ini 2020 men, masa harus bawa cash kemana-mana. Oke, itu yang pertama. Mereka lebih banyak pakai cash daripada pakai non cash. Tapi ada hal lain yang lucu lagi. Kalau kita pakai cash berarti kita harus pegang cash ya. Untungnya di Jepang itu uang kertasnya itu paling gede 10.000 yen, which is itu sekitar 1 juta rupiahan kalau misalkan dirupiahin. Jadi istilahnya apa ya, kalau di Indonesia kan 100.000 doang nih paling gede. Kalau kita mau bayar 1 juta berarti kita harus punya at least 10 lembar 100.000. Sementara di sana cukup dengan 1 lembar. Nah, walaupun kita butuh cash banyak, tapi ATM di sana itu mayoritasnya nggak buka 24 jam. Jadi dia ada, walaupun itu ATM, itu bukan bank ya, itu ATM yang ada di mana-mana. Itu mereka punya jam tutupnya juga. Jadi mungkin jam 5 sore udah tutup, jam 7 malam udah tutup. Atau kalaupun ada yang 24 jam, mereka mengenakan tarif berbeda untuk biaya tariknya. Jadi misalkan kalau misalkan udah malam, dia tetap bisa narik tapi dikenain extra charge berapa yen gitu. Itu sih yang bikin apa ya, kita harus butuh cash tapi mereka nggak buka 24 jam. Mungkin kalau di Indonesia aku belum pernah lihat sih ATM tutup jam 5, ATM tutup jam 7. Tutup ya, bener-bener tutup, pintunya nggak bisa dibuka. Ada juga yang bisa dibuka tapi nggak bisa dipakai. Mungkin kalau di Indonesia kadang-kadang tengah malam lah mungkin ada maintenance atau apalah di sistemnya, tapi itu kan juga cuma 1 jam, 2 jam. Ini nggak, jadi kayak bener-bener sore tutup, bukanya besok pagi lagi. Kalau misalkan butuh uang malam ya nggak bisa ngambil, harus besok pagi lagi. Aneh kan sebenarnya, kayak kontradiktif gitu loh. Kita butuh duit, kebanyakan mereka nerima cuma duit, tapi ATM nggak 24 jam. Gimana coba? Kayak pakai daun. Terus ada hal lain lagi, social media. Di Indonesia kan emang mungkin karakteristiknya negara berkembang kali ya, atau karakteristiknya Indonesia, kita tuh aktif banget di media sosial. Ada media sosial baru booming. Dulu apa ya, Friendster booming, Facebook booming baru keluar. Terus Pet booming, negara lain gak ada yang pakai. Pet Indonesia booming banget. Line booming, WhatsApp booming, Instagram, Snapchat booming semua. Nggak ada yang nggak booming di Indonesia kan, sosial media gitu kan. Tapi kalau di sana nggak se-booming itu sih. Nggak tahu ini adalah positif atau negatif. Ya bisa dilihat dari dua sisi sih. Cuman di Indonesia tuh lebih berkembang banget sosial media. Mereka tuh sampai sekarang pun masih aktif pakai Facebook. Mungkin aku rasa mayoritas orang Indonesia nggak seaktif dulu saat booming-boomingnya di Indonesia Facebook. Mungkin lebih banyak orang tua, atau mungkin komunitas-komunitas tertentu, atau mungkin ya orang-orang tertentu lah yang masih pakai Facebook secara aktif ya, bukan cuma punya doang, tapi pakai secara aktif. Sementara di sana tuh masih pakai Facebook banget. Terus kayak dulu aku kelas tuh, kalau sekarang kan ada WhatsApp ya, dan kemana WhatsApp, Line biasanya bikin grup. Mereka tuh bikin grupnya, dulu dosen aku bikin grupnya grup chat di Messenger Facebook. Jadi bukan di Line. Padahal Line itu udah common juga di Jepang sebenarnya dipakai. Cuman kayak lebih kayak apa ya? Kalau Line itu lebih kayak buat pribadi gitu loh, konsumsi pribadi atau teman-teman yang udah dekat. Mereka baru bikin grup Line di situ. Tapi kalau misalkan untuk kelas dulu koordinasinya itu pakai grup chat Messenger. Termasuk sekarang
Oke, di Indonesia Twitter sekarang mungkin juga masih banyak juga yang pakai ya. Cuman kan boomingnya sebenarnya udah dari lama banget kan. Udah dari 10 tahun lalu mungkin. Nah, sementara di sana itu mungkin pas aku tinggal di sana itu baru booming Twitter kayak 2015, 2016 tuh kayak baru istilahnya kalau kalau anak gaulnya tuh main Twitter gitu. Instagram juga nggak terlalu gitu. Karena kayak mungkin Instagram lebih ngepost foto kan mereka mungkin nggak se-open itu untuk ngepost foto, ngepost ini, ngepost itu, pamer ini, pamer itu kayak orang Indonesia kan. Di sana sih sampai sekarang Twitter sih, Twitter, Facebook, Instagram juga udah mulai sih. Cuman nggak se-booming lah kayak di Indonesia secepat itu dan semua orang pakai itu enggak. Nah terus aku inget nih waktu dulu aku di sana itu, aku lupa itu pemilihan apa. Cuman mereka lagi ngadain semacam pemilihan untuk aku lupa wali kota atau gubernur atau apalah gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di Indonesia pemilu apapun ya, presiden, DPR, wali kota, gubernur, bupati, mereka kalau kampanye kan biasanya entah itu bikin acara kampanye terbuka, bikin dangdutan, bikin bagi-bagi sembako, bikin talk show, iklan di TV, iklan di radio, iklan di mana-mana. Nah, waktu aku di sana, aku tuh bingung gitu. Kalau pas siang-siang lagi di kamar, kita ada suara-suara kayak suara pengeras suara. Ini suara apa ya? Ya, karena aku belum paham banget kan tentang apa yang diomongin sama si orang itu. Ada pengeras suara, apa ada ambulans, apa ada jualan jualan plastik ember di sini juga, pakai PK, pakai pengeras suara, atau jual tahu bulat, atau jual apa, kan aku bingung kan ini sebenarnya jualan apa gitu kan. Terus aku lihat mereka tuh kayak ada di mobil, ini aku tunjukin gambarnya kayak gini, mereka tuh ada di mobil terus kayak dada gitu kan, ini apa ya. Terus aku nanya ke temen-temen kan, kemarin kalian denger ini gak sih suara ribut-ribut gitu apa. Akhirnya aku tahu bahwa itu adalah cara mereka berkampanye. Jadi kayak di mobil, oke, kalau di Indonesia mungkin ada kayak konvoy atau pawai ya. Cuman itu kan gede banget kayak ratusan motor, puluhan mobil, ratusan orang yang ikut menuhin jalan rame pakai atribut tanah lili. Cuman ini tuh kayak satu mobil doang, pakai pengeras suara. Nah, aku nggak tahu nih yang dada-dada tuh sebenarnya selalu si kandidatnya atau bukan. Cuman kaca pintunya dibuka terus kayak udah dada sambil ngomong mungkin program kerjanya kali ya atau janji-janji manisnya gitu kan. Jadi agak kurang maju sih ya dalam hal kayak gitu. Nah oke, jadi itu sih hal-hal yang menurut aku negara Jepang itu maju, tapi sebenarnya dalam beberapa aspek tuh nggak maju-maju banget atau masih ada yang lebih maju daripada Jepang, termasuk Indonesia. Kita harus bangga karena kita sebenarnya dalam beberapa hal kita lebih keren gitu. Oke deh, kayaknya itu dulu deh. Mungkin dari kalian ada yang punya pengalaman, mungkin yang pernah tahu, entah pernah tinggal di Jepang atau pernah liburan ke Jepang atau pernah dengar dari orang, apa sih sebenarnya yang menurut kalian kayak ini sebenarnya negara maju tapi tuh kok masih kayak gini, masih jadul banget. Itu apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian punya masukan buat video-video aku, boleh banget kasih inputnya di komen, karena aku butuh banget masukan-masukan dari kalian supaya aku bisa bikin konten yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat buat kalian. Oke deh, gitu dulu video kali ini. Semoga yang aku sampaikan bisa buat kalian lebih sok tahu ke teman-teman kalian, jadi sok tahu kalian lebih fasih gitu tentang Jepang. Oke deh, kalau gitu kita ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Dadah.